Halo, selamat sore ya teman-teman petani. Pada kesempatan ini kita akan aplikasi pupuk ya. Ini ada 3 karung ya, jenis pupuk. Ini kemasan NPK ya, NPK Ponska. Yang mana di sini tertera ya. Kandungan nitrogen 15% ya, fosfat 10%, kalium 12%. Terus NPK ini kita tambahkan lagi dengan kalium ya. Ini kaliumnya 60% ya. Nah, ini pupuk tunggal ya namanya ini. Terus ini juga fosfatnya. Nah, kebetulan kita pakai yang S-Petro 36 ya. Di sini kandungan S-Petronya ya semestinya ada 36% juga ya. Ini ada 20% ya. Ekstra fosfat 20%. Ya, seperti itu ya. Ini NPK juga ya. Ini 16-16. Artinya kalau kita ada 16-16 itu artinya ya mutiara ya. Nah, ini kemasan 5 kilo ya. Ini kita campur saja. Jadi yang kemasan 16-16, nitrogennya 16%, fosfatnya 16%, kaliumnya juga 16%. Kita tambahkan lagi dengan Ponska ya. Ya kurang lebih 5 kilo juga lah ya. Yang mana tadi udah saya jelaskan ya. Untuk nitrogennya 15%, fosfatnya 10%, kaliumnya kalsium ya. Kalsiumnya 12%. Nah, ini NPK. Nah, ini kita tambah pupuk tunggal ya. Nah, ini karena di sini juga udah ada ya kandungan kaliumnya. Ya, tapi tidak ada salahnya, alangkah baiknya kita tambahkan lagi untuk kaliumnya ya. Demikian juga untuk fosfatnya, walaupun di NPK tadi udah ada, kita tambahkan juga ya, sama kurang lebih kita tambahkan juga kurang lebih ya 5 kiloan lah ya. Ini nanti kita aduk merata ya, aplikasi kita aduk merata kandungan yang udah kita sebutkan masing-masing. NPK-nya tadi ada 16-16, ada yang NPK-nya 15, 10, kalsiumnya untuk Ponskanya ya 12. Kita tambah pupuk tunggal, fosfat dan kalium. Jadi ini pupuk untuk fase generatif ya. Nah, karena ini yang akan kita aplikasi ini tanaman yang udah memasuki fase generatif, artinya fase produksi, fase pada berbunga berbuah ya. Nah, jadi kita sangat kecil menggunakan unsur nitrogen.
ada kandungan nitrogen tadi di 16 juga ada sedikit. Di Ponska juga ada sedikit. Jadi yang kita perbanyak itu unsur kalsium ya, KCl-nya, dan unsur fosfatnya. Nah itu ya kalau untuk fase itu ya memang seperti itu ya. Jadi kita banyaki karena di sisi produktivitas itu untuk meningkatkan produktivitas ya, untuk asupan sehingga nanti bakal buah sampailah menjadi buah dan siap dipanen sesuai apa namanya ya, sesuai kematangannya itu. Tentu harus kita bantu dengan pupuk-pupuk makro ini tadi. Nah itu, ini akan kita aduk ya. Setelah kita aduk merata, nanti kita taburkan. Bisa kita sistem gali tanam. Untuk efisiensinya bisa kita taburkan ya di sekitar tajuk daun ya. Jadi ya, ini warna-warni ya, ada merah muda ya KCl-nya. Ini fosfatnya ada abu-abu, yang 16-16-nya warna biru ya, NPK 16. Yang Ponskanya warnanya ya merah tanah ya, kecoklatan ya. Nah, ini kita aduk sampai rata ya. Nah ini setelah tercampur rata ya, nah ini kita masukkan di tempat yang kecil ya. Ini campuran pupuk kurang lebih sekitar 25-an kilo lah, 20 atau sampai 25 kilo. Jadi satu pohon kita programkan ya kurang lebih sekitar setengah kilo, karena udah lumayan besar ya. Untuk sore ini kita target untuk 50 pohon alpukat yang udah memasuki usia 3 tahun ya. Oke, kita langsung aplikasi di lapangan. Nah, jadi langsung kita aplikasi ya. Ini yang seperti saya sampaikan tadi, alpukat udah memasuki kurang lebih 3 tahun dari tanam ya. Biar pupuknya efisien, waktu panas tidak menguap, waktu hujan juga tidak merembes ke daerah lain. Alangkah baiknya kita bikinkan seperti ini ya. Kita bikinkan ya, parit seperti ini, baru kita tabur ya. Nah ini kita tabur. Jadi kita programkan untuk satu pohon ini ya setengah kilo lah ya, kita programkan setengah kilo. Nah, semestinya di sini ada juga untuk kita bikinkan lagi parit. Karena jarak yang ini dengan parit yang itu ya lumayan panjang ya.
Nah, ini tajuk daun di sini. Kita perkirakan juga akarnya udah sampai ke sini. Jadi kita pancing akarnya tetap ngejar pupuk. Jadi kita programkan pemupukan itu sesuai tajuk daun ya. Tajuk daunnya ini jatuhnya di sini ya, di sini. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi anggap satu titik ini kurang lebih 3 on ya. 3 on. Artinya kalau 3 titik, maaf bukan 3 on ya. Satu titik ini 30 gram. 30 gram artinya kalau dia 3 titik 100 gram 1 on. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 titik. 8 kali 300 gram, 8 kali 30 gram 24 kurang lebih ya, kurang lebih 2 on setengah yang udah kita sebar ya. Nah, ini caranya tutup saja seperti ini ya, tutup. Bekas galian tadi kita tutupkan ya, untuk meyakinkan efisiensi pupuk ini benar terserap oleh akar ya. Aman dah, datang panas tidak menguap, datang hujan dia tidak merembes terbawa arus ke daerah yang agak rendah. Nah, ini demikian juga. Sama semuanya. Setelah kita tutup parit tempat kita penyimpanan pupuk tadi. Nah, sekarang tadi kita udah hitung-hitung dari 8 kurang lebih ya, 8 parit yang jarak satu parit ya kurang lebih 1 meteran ya. Jarak paritnya, parit maksud kita parit untuk penyimpanan pupuk. Penyimpanan pupuk itu persis ya, di tajuk daun. Sebenarnya pasnya di sini dia, karena di sini belum disiangi. Nah, jadi kita sini aja lah kan, kurang lebih juga. Artinya pupuk yang udah kita sebar di parit yang udah kita buat tadi kurang lebih 2 on setengah atau 3 on. Tadi kita berbicara satu pohon ini ya kita pakai setengah kilo lah. Nah, setengah kilo ya, karena pohonnya udah besar. Jadi sisanya kurang lebih 2 on setengah atau 2 on setengah atau 3 on. Ini kita sebar aja di ya, di sekitar di bawah ya, di bawah pohonnya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Nah, 2, 3, 4, 6, 7,
Seperti itu. Coba kamera. Nah, ini dari tajuk daun di ujung sampai tajuk daun di sini. Nah, ini kurang lebih ya 6 meter. Ya, kurang lebih 6 meter. Nah, betul. 6 ya, kayak 8 nih. Ini 6 meter. Artinya setengah dimnya, setengah dari diameternya 3. Nah, jadi tajuk daun yang paling selatan dan utara itu tajuk daun di sana. Karena di sana ada arah utara, di sini selatan. Biar lebih enak memahaminya. Diameternya udah 6 meter. Jarak tanam kita ini 9 kali 9. Alpukat udah berusia kurang lebih ya 3 tahun. Terus tujuan pupuk kita itu untuk membantu ya. Nah, ini bakal, karena ini kan perlu apa namanya ya, nutrisi unsur hara yang perlu kita tambahkan ya. Asupan unsur hara tambahan tadi NPK. Nah, ini juga ya. Jadi itu tujuan pemupukannya. Kalau kita biarkan dia mencari sendiri di dalam tanah ya. Ya, ini coba kamera, ini ya, nah, ini ya. Jadi ini, jadi kita untuk membantu mendongkrak sehingga asupan nutrisi untuk bakal buah yang udah kurang lebih ini 2 bulan ya dari bunga. Seperti itu ya. Tentu nanti masih kita perlu aplikasi lagi. Mungkin 1-2 hari nanti kita aplikasi lagi dengan MKP ya. Di situ juga kaya akan fosfat dan kalium. Terus kita campurkan dengan kalsium ya, bentuk serbuk ya. Nanti kita spray saja, disemprotkan ya. Ukuran tangki yang 16 literan ya. Nanti akan kita posting, kita videokan juga ya, untuk membantu sekalian kita antisipasi ya, pencegahan daripada hama ya. Nah, seperti ini ya. Ini coba kamera. Nah, ini ada kutu kepul ya. Yang putih-putih ini coba dekat-dekat ya. Nah, ini kan ada putih-putih ya. Jadi ini nanti ada jenis racun insektisidanya. Biasa kita pakai Purakon. Jadi itu tujuan kita ya, pemupukan. 1 untuk kesehatan pohon sehingga dia bisa menyebar ke pokok, primer dan sekunder dan ranting ya, tersier dan daun. Jadi itu, ini kebetulan kita kemarin ada sisa kohe, ini kohe ayam ya. Ini jadi kohe ayam ini kita tidak ya, kohe ayam, ini kita tidak tanam ya, kita tabur begini saja karena kita meragukan ya kematangannya ya. Itu tujuan pemupukan. Terus kita untuk menjaga kesehatan tanaman secara fisik ya, dia tetap segar, tetap cukup
nutrisi yang diperlukan ya untuk keperluan pembesaran bakal buah. Nah, sehingga juga buahnya ya bisa benar baik ya, bisa benar sempurna. Nah, karena kalau ada masuk fosfat dan kalium, biasanya itu buah lebih lebih ya lebih akan terasa ya, akan terasa enaknya ya. Seperti itu salah satu. Oke, kita praktekkan lagi satu ya. Nah, jadi akan kita lanjutkan kembali kalau memang kayaknya pupuk kita masih banyak tersisa. Nah, jadi ini hanya contoh. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi besok pemupukan lanjutannya. Biasa ya teman-teman, kita bikin kurang lebih lah dimana tajuk daun. Ini parit untuk kita tanam pupuk ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini yang pohon berikutnya. Tetap untuk kita tanam kurang lebih lah 2,5 on 3 on ya. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi satu pohon ini kita programkan kurang lebih setengah kilo. Jadi kita aduk tadi ada 25 kilo campuran dari NPK plus pupuk tunggal ya, ada fosfat dengan KCl. Ini sama perkiraan 2 on atau 3 on ya yang kita tabur di parit ini ya. Ini gini saja. Yang penting dia ini tertutup. Tujuannya sudah dijelaskan tadi ya. Jadi tujuannya kita tutup lagi ini untuk mengantisipasi penguapan ya, kalau ada panas ya, cuaca ekstrim atau lagi ada datang hujan, jadi waktu panas dia tidak menguap, akhirnya kita tutup. Demikian juga kalau hujan, pupuknya tidak menyebar ke daerah yang lebih rendah ya, jadi tetap dia ya paling menyebarnya di sekitar perakaran di dalam tanah, jadi banyak efisiensinya ya. Nah, tentu juga yang sisanya nanti kurang lebih 2 on atau 3 on itu nanti kita tabur di ya di sekitar bawah tajuk. Yang penting jangan dipas persis di pohon ya. Tujuannya udah saya jelaskan ya. Nah, ini kita untuk ya ini tujuannya kita untuk mengoptimalkan ya bakal-bakal buah yang ada ini, karena ini perlu nutrisi ya, unsur hara yang perlu kita tambahkan ya. Tidak cukup kita hanya mengandalkan di dalam tanah, tentu harus kita tambahkan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, itu yang
Ada beberapa lah ya. Nah, ini ada beberapa. Yang penting kita ya, kita semampu kita, seupaya daya kita untuk mengoptimalkan berbakti, berbudi dengan pohon ini, tentu tidak meninggalkan kita berbudi, berbakti secara sosial masyarakat. Kebetulan kita lagi di kebun saat sore ini, nah inilah yang bisa kita lakukan ya. Nah, seperti yang sudah biasa saya sampaikan, karena dia ini tidak bisa berbicara langsung. Oh Tuhan, saya lapar, perlu asupan NPK, kan tidak mungkin. Tidak seperti peliharaan kita ya. Ciri-ciri dia lapar, ciri-ciri dia perlu asupan nutrisi, ya ada sinyal dari peliharaan kita ya, peliharaan ya berupa kucing atau yang lainnya ya. Tapi ini tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak. Nah, tentu kitalah yang bisa melihat ya, membangun chemistry ya, hubungan dengan siapa yang kita tunjuk, yang membesarkannya ya, menumbuh kembangkannya. Makanya saya sering mengatakan ya budidaya budidaya itu ya memang tidak ada sesuatu hitung-hitungan yang pasti. Dalam artian ya bukan juga menyepelekan atau merendahkan ya, seolah-olah karena ini alpukat juga baru masuk fase generatif yang ketiga tahun. Nah, secara potensi hasil juga ya belum betul-betul maksimal. Ada, kita akui ini buahnya ada. Ini kemarin, ini 1 tahunnya itu hitungan saya bisa nyumbang sekitar balasan atau 20-an kilo ya. Tapi tidak sekali panen, 2 kali 3 kali gitu. Nah kemarin juga ini panen ada sekitar 20-an. Ya rata-rata lah 1 kilo. Kalau dia ada 20, artinya kalau 10 1 ya kurang lebih sekitar 7-8 kilo. 7-8 kilo. Tapi khusus nanti untuk potensi hasil, untuk produktivitas, mungkin ada kesempatan waktu khusus kita akan analisa, kita akan bahas. Nah, sore ini kita selesaikan dulu pemupukan ya. Nah, itu sambil saya cerita ya, sambil saya berbagi cerita pengalaman ya. Nah, sebaiknya itulah tadi itu sudah saya ulangi lagi ini. Kita menabur pupuk itu ya seperti ini. Memang ini secara tenaga kita pasti banyak memerlukan tenaga. Tapi pupuk yang kita tanam ya, unsur hara yang kita tanam di sekitar perakaran alpukat ini, saya bisa pastikan 99% akan terserap benar, tidak menguap dan tidak lari waktu ada rembesan atau terbawa arus entah berantah kemana alirannya. Tapi kalau model yang kita terapkan ini, nah, itu artinya di sisi pupuk, walaupun kita hanya pakai kurang lebih setengah kilo, mungkin manfaat yang dirasakan oleh tanaman ini ya sama dengan mungkin pupuk yang kita tabur begitu saja, kita tabur biarkan entah berantah lintang pukang, nanti kena hujan hanyut atau begitu panas menguap. Artinya di sisi pupuk mungkin kita boros, tapi di sisi tenaga kerja ya, di sisi tenaga kerja juga kita untung ya karena sistem itu tadi. Tapi ya mana baiknya tinggal teman-teman pilih. Mau praktis juga bisa, yang mau agak
anu seperti ini. Nah, ini kita di tenaga kerja ya, di ongkos tenaga kerja otomatis akan memakan banyak hari orang kerja ya, dibandingkan kita tabur-tabur saja. Jadi ini paling tidak ada harus 2 orang, satu bagian gali ya, satu bagian nabur pupuk ya, setelah gali yang satu lagi. Jadi bisa diterapkan untuk 2 orang. Tapi kalau sistem tabur cukup pekerjaan itu dikerjakan 1 orang. Itu perbedaannya ya. Nah, ini hanya sebatas berbagi ya. Ini yang bisa saya bagi pengalaman kita di lapangan. Nah, saya ulangi lagi ya. Kalau kita punya pupuk 1 kilo, tabur, ya mungkin terserap setengah kilo ya, sama juga ya. Tapi sama juga kita hilang setengah kilo pupuk ya. Tapi kita untung di tenaga kerja. 1 hok seharusnya kita untuk 2 orang ya. Karena tadi model ini, tapi itu efisiensinya ya. Kita cukup pakai setengah kilo pupuk, karena kita pastikan ini benar tidak akan lari kemana-mana ya. Tuh. Jadi teman-teman pilih yang mana yang efektifnya ya. Semuanya boleh dilakukan. Semuanya silahkan, masing-masing cara ya, masing-masing bagaimana yang menurut terbaiknya ya. Nah, setelah kita tanam kurang lebih 2 atau 3 on, ini sisanya yang 2 atau 3 on lagi, karena kita target setengah kilo. Nah, kita sebar saja di bawah tajuk daun ya. Oke, sip. Tadi mau. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita udah peragakan ya untuk 2 pohon ini. Kita lanjutkan besok lagi. Karena target kita udah kesorean juga, kita tidak mungkin bisa mencapainya yang sisanya ya. Nah, jadi ini udah ada jam 5 lewat ya, jam 5 lewat. Nah, ini kita sampaikan di sini ya teman-teman ya. Nah, tetap semangat, jangan lupa di like, di share, di komen ya, dan di subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru. Terus silahkan ya di komen, kita berbagi pengalaman, berbagi cerita ya, hal-hal yang berhubungan dengan cara ya. Nah, ini yang cara kita ya, mungkin teman-teman ada cara yang lebih efektif, efisien lagi, boleh berbagi. Oke, selamat sore ya. Salam sehat semuanya, petani berjaya.